Makan bergizi gratis yang diprogramkan oleh Prabowo Gibran kembali disoroti setelah tersebarnya isu bahwa Prabowo akan pertimbangkan untuk memangkas biaya makan per anak dari 15.000 menjadi 7.500. Hal ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat akan efisiensi program makan bergizi gratis ini jika biaya benar-benar ditetapkan di angka tersebut. Dosen Ilmu Gizi Unhas Ulfa Najamuddin SSI MKes pun turut berkomentar. Menurutnya, setiap umur memiliki standar kecukupan gizi yang berbeda-beda, sehingga standar harga juga sebenarnya tidak bisa disamakan untuk setiap usianya. Jadi kalau biasanya kita bicara standar kebutuhan gizi, itu biasanya kita mengacu pada angka kecukupan gizi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, untuk anak usia sekolah, usia 6 sampai 12 tahun ya, itu juga bervariasi kebutuhan akan zat gizinya. Bahkan laki-laki perempuan pun berbeda. Jadi untuk anak-anak itu biasanya untuk usia 6 sampai 12 usia 7 sampai 9 tahun itu sekitar 1.650 kilokalori. Terus untuk 10 sampai 12 tahun itu sudah mulai berbeda perempuan sama laki-laki. Untuk 10 sampai 12 tahun untuk laki-laki itu sekitar 2.000 kilokalori, sedangkan untuk perempuan itu sekitar 1.900 kilokalori. Jadi memang semakin meningkat umur ya semakin tinggi juga kebutuhan akan zat gizinya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara standar harga sebenarnya tidak bisa disamakan karena kan ya semakin meningkat. Jadi apalagi kalau SMP, SMA nanti lebih tinggi lagi. Zat gizi yang dibutuhkan dalam pertumbuhan anak terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Zat itulah yang harus ada dalam setiap menu makanan. Jelas kalau kita bicara zat gizi yang kita butuhkan, ada beberapa nutrients atau zat gizi yang sangat penting untuk pertumbuhan. Nah, tidak ada sebenarnya mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, karbohidrat, protein, dan lemak ini adalah kita namakan zat gizi makro. Kenapa dikatakan makro? Karena dibutuhkan jauh lebih besar. Sedangkan vitamin dan mineral ini gizi mikro. Dia tidak dibutuhkan dalam jumlah yang kecil tapi penting. Ya, meskipun dibutuhkan jumlahnya kecil tapi penting buat tubuh. Jadi kalau kita bilang yang mana paling penting, itu sebenarnya semuanya penting. Sebenarnya saling support. Tapi kalau kita bicara lebih spesifik lagi terkait kebutuhannya, kalau kita lihat di sini AKG-nya yang paling krusial, yang paling efek ke peningkatan kebutuhan zat gizi adalah protein, vitamin sama mineral. Menurutnya, dengan anggaran 7.500 tersebut, hal pertama yang harus dilakukan ialah memanfaatkan sumber pangan lokal yang tentunya lebih ekonomis. Selain itu, terdapat berbagai alternatif yang dapat dipilih seperti sagu, jagung, ataupun ubi untuk menggantikan nasi sebagai sumber karbohidrat, serta ikan, telur, tempe, dan tahu sebagai sumber protein. Kalau mungkin contohnya ya, misalkan kalau karbohidrat kompleks, misalkan selain beras, ya bisa mungkin ganti dengan labu kuning, terus jagung. Pokoknya kita lihatlah, misalkan mungkin untuk yang di daerah-daerah yang seperti ada sagunya, ya dia konsumsi sagu aja. Iya, yang jelas kita tidak mesti berpikir kalau sumber karbohidrat itu cuma dari nasi. Jadi bisa jadi dari sagu, dari kentang, dari ubi manis, ya ubi kayu atau ubi manis, terus bahan-bahan lain, ya bahan pangan lain yang tinggi karbohidrat kompleksnya. Tentu saja kalau kita mau identifikasi kita harus baca referensi lagi kembali kira-kira apa ya yang di sini kira-kira tinggi karbohidratnya. Tapi seperti itulah, seperti banyak alternatif. Protein mungkin ada contoh. Nah, kalau protein ya bisa telur. Telur itu cukup murah. Terus selain telur itu bisa juga ikan apapun itu yang murah. Yang penting tidak terlalu, kan biasanya ikan itu juga bervariasi harganya, ada yang mahal sekali, ada yang murah. Apapun jenis ikannya, yang penting kalau dia sudah terjangkau, murah dan available. Contohnya apa yang murah ya ikannya. Ya pokoknya lihat saja di pasar, apapun jenis ikannya itu biasanya cukup bagus. Jadi sumber protein. Selain itu juga boleh tempe sama tahu, itu juga sumber protein. Tapi memang dia namanya protein nabati. Kalau yang ikan sama telur itu protein hewani. Dan tadi harus divariasi ya Bu ya? Iya, harus variasi. Jadi misalkan mentang telur yang murah, telur terus yang dikonsumsi itu kan juga tidak
tidak bagus sebenarnya. Jadi harus variasikan antara mungkin hari ini telur, kemudian besok mungkin tempe, besoknya lagi tahu, kemudian ganti lagi pada ikan, terus besoknya lagi boleh pakai telur lagi, seperti itu. Jadi tubuh itu tidak akan defisiensi zat gizi tertentu, karena kan sebenarnya tidak ada zat makanan yang kompleks yang betul-betul memenuhi semua zat gizi. Jadi kalau kita cuma mengkonsumsi satu jenis makanan terus-menerus, sangat berisiko untuk terjadi defisiensi, karena kan tidak ada makanan yang betul-betul lengkap ya, kompleks. Ia menegaskan bahwa hakikatnya tidak ada jenis makanan yang benar-benar memenuhi kebutuhan gizi secara kompleks, sehingga menu makanan harus divariasi setiap harinya. Ifasya Rahman, Unhas TV.